Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Ibu Ra dengan pembelajaran kita kali ini tentang ekosistem dan hubungan makhluk hidup. Tanpa berlama-lama, yuk simak penjelasan Ibu Ra tentang ekosistem ini dengan baik pada video ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa agar seluruh materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami baik oleh diri kita. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Terima kasih, berdoa selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan ekosistem. Yang kedua, kalian dapat mengetahui macam-macam jenis ekosistem. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan komponen apa saja yang menyusun sebuah ekosistem. Jadi, simak terus ya pembelajaran kali ini. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ekosistem ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik, yang mana komponen biotik merupakan segala makhluk hidup yang ada pada sebuah lingkungan. Contohnya, ada manusia, ada hewan, ada juga tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik merupakan segala benda tak hidup atau benda mati yang ada pada suatu lingkungan. Contoh besarnya, ada tanah, ada cahaya matahari, ada air, dan juga ada batu. Jadi, adik-adik, ekosistem merupakan gabungan dari setiap unsur biosistem, yaitu komponen biotik dan abiotik tadi, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan fisik, sehingga mengalirkan energi ke seluruh komponen biotik dan abiotik tersebut. Dalam sebuah ekosistem, makhluk hidup pada sebuah komunitas akan berkembang bersama dengan lingkungan yang ia tinggali, kemudian membentuk sebuah sistem kehidupan. Jadi, di dalam ekosistem itu tidak hanya terdapat hewan hidup, makhluk hidup, atau yang lainnya, tapi juga terdapat benda-benda tak hidup seperti batu, tanah, bahkan air, ataupun cahaya matahari. Jadi di dalam suatu ekosistem itu, ia tidak bergantung pada satu komponen saja, tetapi pada semua komponennya. Baik, anak-anak, kita mulai dari komponen biotik ya. Komponen biotik merupakan organisme-organisme yang hidup dalam sebuah ekosistem yang menjadi penyusun dan berpengaruh terhadap ekosistem selain komponen abiotik. Komponen biotik ini terdiri dari beberapa macam, yaitu produsen, konsumen atau heterotrof, dan pengurai atau dekomposer. Nah, produsen sendiri merupakan makhluk hidup atau organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Organisme yang termasuk dalam kelompok produsen ini antara lain tumbuhan hijau serta tumbuhan lain yang memiliki klorofil. Yang kedua, konsumen atau heterotrof. Konsumen atau heterotrof merupakan organisme yang menjadi konsumen atau yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lain. Komponen ini juga disebut sebagai komponen makrof atau fagotrof karena mengonsumsi makanan berukuran kecil. Contoh dari konsumen ini yaitu manusia, jamur, hewan, dan juga mikroba. Dan yang terakhir adalah pengurai. Pengurai sendiri merupakan organisme yang berperan sebagai
pengurai komponen-komponen organik yang berasal dari organisme lain yang telah mati atau hasil dari sisa pencernaan. Komponen ini juga dikenal dengan nama konsumen makro atau sapotrof. Organisme pengurai akan menyerap sebagian hasil penguraian dan bagian lainnya akan dilepaskan untuk dimanfaatkan oleh produsen. Contoh dari pengurai yaitu cacing tanah dan juga bakteri. Dan yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimia yang berperan sebagai medium atau substrat yang menjadi tempat berlangsungnya kehidupan. Komponen abiotik terdiri dari air, batu, tanah, cahaya matahari, angin, garam, iklim, suhu, dan lainnya. Nah, selanjutnya ruang lingkup ekosistem. Ruang lingkup ekosistem terdiri atas 6 ruang lingkup, yaitu yang pertama biosfer, yang mana biosfer merupakan keseluruhan ekosistem yang ada di bumi, yang mana setiap elemen saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, bioma. Bioma merupakan skala besar dari sebuah ekosistem yang memiliki kesamaan iklim, kemiripan flora dan fauna, yang mana bioma terdiri dari banyaknya ekosistem. Dan yang ketiga, ekosistem. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ekosistem yaitu sistem interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya yang ada pada batas wilayah tertentu. Yang keempat, komunitas. Komunitas yaitu kumpulan berbagai spesies makhluk hidup yang menghuni suatu ekosistem. Yang kelima, populasi. Populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu ekosistem. Dan yang terakhir, individu. Individu yaitu satu unit makhluk hidup yang menjadi bagian dari populasi. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem perairan, dan juga ekosistem buatan. Nah, perhatikan, ini adalah beberapa contoh dari ekosistem perairan. Ada ekosistem estuari, ada ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, dan juga ekosistem pesisir pantai. Sedangkan ekosistem daratan, ada ekosistem sabana, ada ekosistem taiga, ada ekosistem kars, dan juga ada ekosistem hutan gugur. Nah, yang terakhir ekosistem buatan. Contohnya itu ekosistem sawah tada hujan, ekosistem bendungan, dan ekosistem permukiman warga baik di kota ataupun di desa. Untuk lebih jelasnya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan digolongkan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Yang mana karnivora merupakan hewan pemakan hewan atau hewan pemakan daging, yang contohnya yaitu buaya, serigala, singa, dan lain-lain. Selanjutnya herbivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan seperti contoh sapi, gajah, zebra, belalang, dan lain-lain. Dan terakhir omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Jadi omnivora ini dia bisa memakan tumbuhan ataupun dia bisa memakan hewan lain. Contohnya ada anjing, tikus, rakun, beruang, simpanse, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah proses perubahan bentuk makhluk hidup mulai dari telur, bayi, hingga menjadi hewan dewasa atau yang disebut dengan imago. Daur hidup hewan dibedakan menjadi 2, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan tanpa mengalami metamorfosis. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah hewan yang bentuk tubuhnya tidak mengalami perubahan dari kecil hingga dewasa. Contoh kecilnya yaitu kucing. Kucing lahir
tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa melahirkan anak kucing kembali. Jadi kucing ini hidupnya itu tidak mengalami perubahan, mulai dari anak kucing, kucing muda hingga ke kucing dewasa. Sedangkan daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis, yang mana merupakan perubahan tubuh makhluk hidup yang diikuti oleh perubahan bentuk dan organ. Contoh kecilnya ada pada kupu-kupu. Kupu-kupu mulai dari telur. Telur menetas menjadi ulat. Ulat membentuk dirinya menjadi kepompong. Kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Hal tersebut bermetamorfosis, melakukan siklusnya terus-menerus. Jadi pada hidup kupu-kupu ini, dia awalnya itu menjadi telur. Setelah telur ia menjadi ulat. Setelah ulat ia menjadi kepompong, dan kepompongnya mekar atau menetas, ia menjadi kupu-kupu. Nah, adik-adik, metamorfosis sendiri terbagi juga menjadi dua, yaitu metamorfosis secara sempurna dan juga metamorfosis secara tidak sempurna. Metamorfosis secara sempurna itu kita dapat melihatnya pada kupu-kupu, salah satu contoh kecilnya, dan juga pada katak atau kodok, yang mana katak mulai dari telur menetas menjadi berudu kemudian menjadi berudu 2 kaki, kemudian menjadi berudu 4 kaki, kemudian menjadi katak muda, setelah itu menjadi katak dewasa. Katak dewasa kawin dan bereproduksi, menghasilkan telur dan mengalami siklus kembali. Dan berikutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini kita bisa lihat pada serangga. Contohnya belalang dan juga kecoa. Pada prosesnya kalian bisa lihat pada gambar yang ibu sudah tampilkan ya. Dan berikutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini kita bisa lihat pada serangga. Contohnya belalang dan juga kecoa. Pada prosesnya kalian bisa lihat pada gambar yang ibu sudah tampilkan ya. Baik adik-adik, selanjutnya hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Makhluk hidup memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan makhluk hidup lain. Mereka saling makan untuk mempertahankan hidupnya. Peristiwa ini sering disebut sebagai rantai makanan, yang mana rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Nah, adik-adik, secara sederhananya rantai makanan ini bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, sampai pengurai. Lain halnya dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan keterangan tentang rantai makanan di atas sebagai berikut. Yang pertama adalah konsumen sekunder. Produsen sendiri merupakan organisme yang sumber makanannya darinya adalah sebelumnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Kedua adalah tikus, konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain. Konsumen ia tidak bisa memproduksi makanan ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya. Konsumen dibagi menjadi 3 tahap, yaitu konsumen tingkat pertama biasanya yang merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya contohnya adalah singa, adalah hewan herbivora. Contohnya seperti sapi, kelinci, kerbau, serangga, dan yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer.
Pengurai sendiri merupakan organisme terakhir dalam rantai makanan, karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Jadi, pada saat konsumen tingkat 3 tadi mati, tubuhnya akan membusuk dan biasanya hewan yang akan menjadi pengurai adalah bakteri dan juga jamur. Berikutnya yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi yang menguntungkan, merugikan, ataupun netral. Pembagian simbiosis ini terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme sendiri merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu dengan lainnya. Contohnya lebah dengan bunga, kupu-kupu dengan bunga, dan juga badak atau kerbau dengan burung. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis ini merupakan ketergantungan antara makhluk hidup. Dalam hal lain, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan sementara makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Jadi, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang dalam hal ini makhluk hidup yang satu itu dapat untung tapi yang satu tidak merasa dirugikan. Contohnya yaitu anemon laut dan juga ikan Nemo, ikan besar dengan ikan kecil, anggrek dengan pohon mangga. Dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan, namun pihak yang satu merasa dirugikan. Jadi, hubungan simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu merasa diuntungkan, sedangkan yang satu itu merasa dirugikan. Contohnya yaitu parasit hidup dan mendapatkan makanan dari inangnya, yaitu tubuh manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tetapi parasit tidak memberikan apa-apa kepada inangnya tersebut. Contoh lain yaitu interaksi antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk menggigit dan menghisap darah manusia, bahkan menyebarkan penyakit pada manusia. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah sebagai makanan, tapi juga berkembang biak. Oke, adik-adik, Ibu rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan tentunya pembahasan yang lebih menarik lagi, oke? Nah, buah apel, buah durian, makannya jangan lupa baca doa. Yang lebih datangnya dari Tuhan, yang kurang datangnya dari manusia. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikut. See you.